Hi guys, I'm JV and welcome to my channel Christian Victorious. Go! Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel ini ya. Hari ini aku update-nya cukup agak cepat ya. Nah, jadi ini sekitar jam 6 dan berhubung bentar lagi ada acara keluarga ya. Ini aku bela-belain record dulu biar karena nanti malam pasti nggak sempat ya. Udah benar-benar pasti nggak sempat. Jadi aku record sekarang gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi sebelum kita ngebahas ada indikasi dari Ethereum, kita bahas dulu Bitcoin ya. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk market, utamakan dulu lihat si beban satu ini. Beban ya. Oke. Nah, ini yang tadi pagi aku update ya, dia sudah stay di area sini, yang artinya dia bikin bikin support baru ya. Bikin support baru di area ini ya, support di dalam support. Gimana itu Bang? Bisa ya, support di dalam support. Nah, jadi yang hijau ini ada sedikit titik support dan dia memantul. Nah, tadi udah sempat aku jaring di area 42,9 atau 42,8 dan sudah mantul teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini mantul. Artinya itu support yang kuat. Nah, udah ada indikasi naik. Kalau aku lihat mungkin besok atau nanti subuh ya, karena kalau malam ini biasanya jamnya itu rawan koreksi ya, pastilah koreksi malam-malam karena bule itu siang, mereka balik kerja jam segitu. Nah, mereka pasti jualan dulu atau mungkin nanti subuh kita yang Asia belanja gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini udah golden cross ya, kita lihat kelanjutannya gimana. Dan ini kita lihat juga RSI-nya apakah udah bull diff lagi. Tadi udah sempat bull diff, kemudian belok lagi bear diff dikit, bear diff kecil. Nah, kalau misalnya ini mantul udah pasti fix kita bakal ke titik 5 teman-teman. Nah, jadi pantau aja terus ini, semoga dia akumulasi aja di sini ya. Akumulasi kayak gitu biasa patternnya tuh kayak gini teman-teman. Patternnya yang pattern akumulasi itu modelnya kayak gimana ya? Yang ini ya, model kayak gini-gini ini pattern akumulasi. Bisa aja naik dulu gitu. Nah, tapi misalnya kalau dia ke 45 nih ya, area sini 45, terus dia reject 4546, itu artinya dia nggak bakal ke sini teman-teman ya. Waspadai, kita nggak bakal ke situ. Karena apa? Karena ya mungkin wave-nya udah bukan nggak habis ya, wave-nya nggak tahan gitu. Kita balik bearish lagi. Tapi kalau misalnya lanjut sampai titik 5 kemudian koreksi ABC, bisa jadi kita bakal ngelanjut bull lagi ketika udah di sini. Ya, artinya kita terbang dari 32, kita di 40, kemudian naik lagi. Nah, itu tren yang sehat sih sebenarnya. Harusnya tuh kayak gitu. Daripada dia terbang terus Bitcoin yang nggak sehat, itu yang patut kita waspadai, oke? Nah, udah lupa diperbesar guys. Nah, untuk Ethereum kita buka dulu. Oke, ada yang bilang kemarin Ethereum the next Bitcoin. Di sini aku akan jelaskan dulu maksud Ethereum the next Bitcoin ya. Kalau secara proyek itu udah pasti beda ya teman-teman ya. Ethereum the next Bitcoin itu nggak bakal akan pernah terjadi. Yang pertama, proyeknya aja udah beda ya. Bitcoin diciptakan proyeknya ngapain? Bitcoin diciptakan sebagai alternatif media pembayaran dan alat tukar yang dalam bentuk virtual ya, virtual currency gitu. Jadi kalau Ethereum itu ya dia dibikin untuk internet 2.0 kemarin ya, new revolution of internet ya. Jadi dia bisa smart contract, pembangunan dApps, kemudian lagi penstabilisasi internet segala macam. Itu udah dua proyek yang beda. Dan kalau teman-teman tahu ya, ketika Bitcoin diciptakan ya, itu ada dua pesaingnya aja gitu kan. Sorry, bukan dua. Bentar ya, lagi teman-teman kita lagi beribadah. Sorry banget nih guys, sambil nge-record. Oke, nah jadi dulu itu sebelum ada Ethereum ya teman-teman, Bitcoin itu saingannya LTC, Litecoin, Dash. Dash itu singkatan dari Digital Cash, kemudian ada XMR dan lain sebagainya. Nah, semua kripto zaman dulu itu diciptakan tujuannya apa? Cuman satu tujuannya ya, untuk sebagai alat pembayaran. Dan mereka adalah disebut sebagai Bitcoin killer. Kenapa Bitcoin killer ya? Karena projectnya ya ingin lebih baik daripada Bitcoin, lebih murah daripada Bitcoin, lebih cepat daripada Bitcoin, maka diciptakan ada LTC lebih cepat, kemudian ada Dash lebih murah ya. Itu zaman dulu. Zaman sekarang ketika Ethereum muncul 2015, itulah
revolusi internet, revolusi smart contract dan semua ada munculnya koin layer 1 yang bisa di smart contract-kan juga sebagai alternatif daripada si Ethereum. Oke. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang Ethereum the next Bitcoin, secara kapitalisasi pasar sebenarnya jauh dan jujur itu nggak bakal terkejar ya. Kecuali harga Ethereum tembus ke 200 juta. Mungkin kekejar sih market cap daripada Bitcoin. Tapi kalau misalnya Ethereum 200 juta, emangnya BTC di situ-situ aja? Enggak dong. Pasti market capnya juga bakal lebih nambah. Oke, di sini kita gambar ada support lagi di sini dan teman-teman bisa lihat ya. Ini pola Ethereum ya. Ini teman-teman bisa lihat munculnya bull diff di sebelah sini guys. Ya, ini munculnya bull diff sebelah sini ya. Nah, ini indikasi bull diff yang cantik sebenarnya dan di sini juga dia sama seperti Bitcoin udah golden cross, tapi teman-teman lihat patternnya ini lebih meyakinkan, udah hijau gitu. Patternnya udah hijau, udah muncul bull diff-nya. Nah, kita bandingkan sama si Bitcoin ya. Kita compare dulu ya BTC USDT. Oke, kita compare ya. Nah, ini pergerakan daripada si Bitcoin. Nah, teman-teman bisa lihat ya, agak sedikit berbeda ya. Nah, ini tek dia agak lebih ke bawah. Sedangkan si Ethereum ini dia mengarah naik gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibandingkan ya, udah cukup bagus banget sih Ethereum ini gitu kan. Nah, jadi artinya kalau misalnya dia stay di atas 3000 berapa ini? 3200-an lah ya. Kira-kira stay di sini. Ini bisa jadi indikasi kita untuk alt party ketika Ethereum sideways di sini. Jadi yang terbang apa-apa Bang? Ya koin-koin layer 2, layer 2 daripada Ethereum gitu kan. Nah, koin yang lain bisa terbang nggak Bang? Biasanya yang terbang kalau Ethereum terbang itu layer 1 juga ikutan terbang biasanya. Layer 1 apa aja? Ya layer 1 ya udahlah koin-koin blockchain sendiri kayak XRP, Doge, BNB, Luna, Avax, Phantom dan segala macam itu layer 1 semua. Teman-teman bisa lihat nanti pasti terbang ketika Ethereum juga terbang. Tapi perbedaannya ya Bitcoin bakal cenderung lebih mengarah ke sideways ketika Ethereum ini terbang. Jadi orang fokus belanja Ethereum atau belanja alt. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini di sini mulai koreksi lagi Bitcoin turun dikit. Nah, ini bahaya nih teman-teman. Ini mulai mau jebol, apakah belum muncul bull diff-nya atau mau turun lagi, kita lihat di situ. Nah, sedangkan si Ethereum ini udah hijau ya. Udah hijau. Dan ini sebenarnya harusnya indikasi yang bagus gitu untuk token-token ERC20 karena mereka bisa stay strong ya. Nah, ketika dominansi daripada Bitcoin menurun dan dominansi Ethereum naik, itu artinya Ethereum kan altcoin ya. Jadi Ethereum bakal disandingkan dengan induknya altcoin yang artinya suatu saat dalam waktu yang dekat ya, ketika Ethereum naik ya, altcoin juga akan loncat-loncat gitu. Dengan catatan satu, Bitcoinnya ya gitu-gitu aja stabil dan Ethereumnya lanjut naik, udah gitu aja, segampang itu. Jadi artinya ketika dominansi Bitcoin hancur atau turun, orang fokus ke Ethereum. Orang fokus ke Ethereum sekaligus orang bakal fokus ke altcoin. Oke? Disitulah terjadinya pom-pom ya, alt terbang, kemudian to the moon segala macam, rockers segala macam itulah ya. Nah, kira-kira di situ. Oke? Nah, kita tunggu aja kabar baiknya ini, semoga udah semakin baik. Nah, jadi prediksinya ke berapa ya, aku tunggu aja sih si Ethereum ini. Bentar, mana sih? Oke, si Ethereum ini bisa stay di sini deh. Nah, Oke, main-main di sini play range juga nggak apa-apa ya, karena ya nggak rugi juga kalau misalnya dia play range di sebelah sini, karena artinya ya ini bisa jadi indikator yang baik untuk Ethereum melaksanakan alt party dan menyelamatkan seluruh kehidupan yang ada di market. Oke. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan kita tunggu aja alt partinya. Ya, jadi jangan terlalu terlena dan jangan terlalu buru-buru mengambil keputusan. Kita belum di tren yang sebenarnya enak. Ya, kita masih jauh harus ngejar kejauhan ya. Nah, jadi kira-kira gitu aja ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe and see you next video. Bye bye.